Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha meneladani beliau. Sahabat muslimah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ramadan akhirnya tiba, bulan yang selalu kita nantikan. Hari pertama puasa biasanya masih penuh semangat kan ya? Semoga semangat ini tetap terjaga sampai akhir Ramadan. Di episode pertama ini kita akan membahas bagaimana mengawali Ramadan dengan keuangan yang berkah. Mengawali Ramadan dengan keberkahan finansial. Mengapa ini penting? Ya karena seringkali tanpa disadari pengeluaran kita di bulan Ramadan justru meningkat. Padahal Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kesederhanaan, berbagi, dan pengelolaan harta yang lebih baik. Mari kita bahas bersama bagaimana agar Ramadan kita lebih tertata secara finansial dan tetap penuh berkah. Sahabat muslimah, Ramadan adalah bulan istimewa yang penuh dengan peluang untuk memperbaiki diri, termasuk dalam mengatur keuangan. Namun, seringkali yang terjadi adalah pengeluaran yang meningkat karena berbagai alasan. Ingin menyediakan hidangan berbuka yang lebih spesial, membeli perlengkapan ibadah baru, hingga mempersiapkan kebutuhan menjelang Idul Fitri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesederhanaan adalah bagian dari ajaran Islam. Lalu, bagaimana cara kita mengelola keuangan agar Ramadan tetap lancar dan penuh keberkahan? Ada beberapa cara ya. Yang pertama, niatkan keuangan sebagai bagian dari ibadah. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu bergantung pada niat. Begitu pula dalam mengelola keuangan. Setiap rupiah yang kita belanjakan bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan benar. Misalnya, ketika membeli bahan makanan, niatkan untuk memberikan asupan terbaik bagi keluarga agar mereka kuat menjalankan ibadah. Saat bersedekah, niatkan untuk membantu sesama dan mencari ridha Allah. Mengatur anggaran dengan baik juga merupakan bentuk amanah, karena harta adalah titipan dari Allah yang harus digunakan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niat kita sudah benar, insya Allah keberkahan akan mengikuti. Cara yang kedua adalah buat anggaran Ramadan yang jelas. Seringkali kita tergoda untuk membeli sesuatu yang hanya karena suasana Ramadan yang penuh dengan penawaran menarik. Makanan berbuka yang berlebihan, pakaian baru yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan, atau pengeluaran lain yang di luar rencana. Solusinya adalah membuat anggaran yang jelas. Tentukan batasan pengeluaran untuk kebutuhan harian seperti bahan makanan untuk sahur dan berbuka, infak, sedekah, dan zakat, dan persiapan Idul Fitri termasuk pakaian dan hadiah untuk keluarga. Dengan adanya anggaran, kita bisa lebih terkontrol dalam membelanjakan uang dan terhindar dari pemborosan. Cara yang ketiga adalah maksimalkan sedekah dan zakat. Ramadan adalah bulan di mana amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling dermawan dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita ingin harta kita semakin berkah, maka jangan ragu untuk berbagi.
bukan hanya dengan keluarga, tetapi juga dengan mereka yang membutuhkan. Sisihkan sebagian rezeki untuk sedekah dan jangan menunda pembayaran zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Cara yang keempat, hindari pemborosan dan belanja berlebihan. Saat bulan Ramadan, pasar dan pusat perbelanjaan biasanya lebih ramai. Banyak orang yang membeli makanan lebih banyak dari biasanya, tetapi akhirnya tidak habis dan terbuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a adami wa an syarrum min bath." Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka, mari kita belajar untuk lebih sederhana dan membeli suatu kebutuhan. Sebelum pergi berbelanja, buatlah daftar kebutuhan dan tetap berpegang pada daftar tersebut agar kita tidak tergoda membeli hal-hal yang tidak perlu. Sahabat muslimah, Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki banyak hal dalam hidup kita, termasuk dalam mengelola keuangan. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, lebih banyak berbagi, dan lebih sadar akan pentingnya keberkahan dalam harta yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kecukupan rezeki, keberkahan dalam setiap pengeluaran, dan kemudahan dalam beribadah. Amin ya Robbal 'Alamin. Terima kasih telah mendengarkan episode pertama ini. Jangan lupa untuk berbagi manfaat dengan menyebarkan podcast ini kepada teman dan keluarga. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.